Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarut Nisa. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Perbankan Syariah, dengan NPM 41182933240002. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hadis yang sudah saya hafal. Di antaranya hadis pertama yaitu hadis berbuat baik yang bunyinya kullu ma'rufin shadaqatin. Artinya setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, di sini bisa kita lihat ada contoh seorang pelajar membantu mendorong gerobak kakeknya di tengah hujan. Nah, sebenarnya perbuatan kebaikan itu bukan hanya tolong menolong, tetapi juga gimana kita bisa menahan diri agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Dan jika kita berbuat baik juga tidak akan merugikan diri kita sendiri, sebab perbuatan baik itu adalah sedekah, dan sedekah nanti akan menjadi tabungan kita untuk di akhirat nanti. Nah, sekarang kita berlanjut ke hadis yang kedua, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Nah, hadis ini merupakan anjuran Nabi Muhammad agar kita selalu berkata yang baik. Jika kita tidak mampu berkata dengan baik, lebih baik kita diam. Namun, kedudukan diam itu dibawa lebih rendah daripada berkata baik. Tetapi juga lebih baik dibanding kita berkata yang kasar atau tidak baik. Hadis ini juga menegaskan betapa pentingnya kita menjaga lisan sebagai menuju jalan ke surga. Orang yang dapat menjaga perkataannya akan dijanjikan mendapatkan surga. Bahayanya lisan sangatlah besar jika tidak dijaga, karena lisan dapat membawa kerusakan sosial dan spiritual yang mendalam. Jadi cukup sekian pengertian dari penjagaan lisan atau perkataan. Nah, di sini ada tips untuk menghindari kata kasar. Selamat membaca, semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya hadis yang terakhir, hadis ketiga, yaitu an Sahli bin Sa'di qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana waqafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisabati wal wusta wal faraja bainahuma syai'an. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberi isyarat seperti jari telunjuk dan jari tengah yang keduanya merenggang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis tentang menyayangi anak yatim tersebut memiliki makna orang yang memberikan santunan kepada anak yatim akan memiliki kedudukan di surga di dekat dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Untuk keutamaan memberikan santunan kepada anak yatim yaitu agar terhindar dari siksa di akhirat nanti. Menyantuni anak yatim adalah salah satu sedekah juga yang akan kita tabung untuk di akhirat nanti. Sebelum videonya habis, kita tonton dulu yuk video tentang Nabi Muhammad SAW bersama anak yatim. Selamat menyaksikan. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka.
Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis. Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing, aku bukan siapa-siapa lagi, aku kini menjadi yatim yang kesepian, katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian penjelasan dari saya dalam 3 hadis tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.